menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan Sofi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sahabatku. Tema 1, subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Jadi anak-anak, sebelum kita mengetahui ya lebih jauh, jadi tujuan kita belajar di sini yang pertama yaitu tentang tumbuhan sahabatku. Jadi kita harus tahu tujuannya bagaimana. Yang pertama yaitu kita bisa membuat atau mengetahui tentang ide pokok dalam paragraf ya. Dan kita bisa sudah mengetahui ide paragraf ya, ide pokok dalam paragraf, kita bisa mengembangkan ya dengan bahasa kita sendiri. Setelah itu kita bisa dalam mempelajari tumbuhan sahabatku, kita bisa mengetahui bagaimana tumbuhan berkembang dengan cara apa saja. Ada seperti secara generasi. Itulah tujuan kita belajar pada hari ini. Anak-anak, coba kalian baca di sini, lihat ada gambar. Perhatikan. Coba ini anak-anak kita belajar tentang subtema 1, subtema 1 yang berjudul tumbuhan sahabatku ya. Nah, coba anak kita perhatikan dulu gambar di layar. Nah, apa? Coba amati dengan baik ya. Coba. Ada apakah di sini? Ada orang nyemprot, ada orang nyemprot, ada anak-anak, ada perempuan lari-lari, ada kelinci, ada pohon. Inilah yang disebut kehidupan ya, kehidupan. Nah, di sini ada manfaat dari kehidupan ya. Manfaat kehidupan dari kehidupan adalah yang pertama. Ini di sini ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan. Coba apa manfaat tumbuhan bagi manusia?
sana. Yang pertama bisa untuk memenuhi sehari-hari seperti makan, ya seperti makan. Kalau hewan dipelihara. Hewan membutuhkan manusia enggak? Membutuhkan. Nah, terus tumbuhan. Membutuhkan. Jadi ada manfaat tumbuhan bagi manusia ya. Itu yang pertama, yaitu bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan. Seperti tumbuhan juga bisa bermanfaat untuk manusia, yaitu untuk melindungi apa? Alam ya. Jadi adanya tumbuhan alam ini bisa indah ya. Yang ketiga yaitu bisa supaya apa? Tanah tidak tandus. Itulah manfaat kehidupan. Coba nah, sekarang kita sudah tahu apa manfaat dari kehidupan tumbuhan bagi kehidupan. Coba kita baca bersama-sama. Nah, di sini ada teks yang berjudul apa itu? Bagaimana jagung berkembang biak? Ya, coba untuk kelompok satu dibaca dengan baik. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oke, untuk kelompok 2. Tolong dibaca. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Udah, lanjut kelompok 3. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, sekarang kalian sudah membacanya, jadi sudah tahu dari isi bacaan. Apa isi bacaan tadi? Tentang apa? Tentang bagaimana jagung Bagaimana cara perkembangbiakan tanaman jagung? Kita sudah mengetahui. Sekarang kalian tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Ya, sebelumnya kita coba
perwakilan dari kelompok 1 untuk menceritakan dulu sebetulnya tentang bagaimana cara perkembangbiakan jagung maju. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah membacanya dengan baik. Sekarang coba ceritakan ke depan untuk salah satu perwakilan dari kelompok 1 dulu. Silakan menceritakan tentang bagaimana perkembangbiakan jagung. Silakan. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan menceritakan bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Biji jagung ditanam dengan biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang memiliki helai-helai rambut halus pada tongkolnya akan serbuk sari akan terbawa angin ketika angin bertiup, dan serbuk sari akan jatuh di kepala putik bunga jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Jagung bisa ditanam ketika bijinya sudah mengering. Seperti ini. Nah, seperti inilah jagung yang sudah bisa dipanen. Contohnya bisa dipanen. Nah, inilah jagung yang bisa dipanen itu kalau dia sudah mengering. Coba kita warnanya apa? Kuning. Nah, seperti ini. Kalau ini berarti sudah tua, ya Kak? Nah, inilah ya. Jagung kalau sudah tua dia akan berwarna apa? Kuning. Ininya yang berwarna coklat, sudah mengering, daunnya sudah mengering. Apa ini namanya? Ya, punya rambutnya sudah berwarna coklat ya, dan bijinya berwarna kuning ya. Jadi inilah jagung yang bisa dipanen ya. Seperti itu artinya dia sudah tua. Apa yang dimanfaatkan dengan jagung untuk manusia? Bisa menjadi makanan Pokok. Apanya yang dimanfaatkan? Apa ininya? Yang dimakan apanya? Biji jagungnya untuk makanan pokok. Terutama di Indonesia yaitu di Madura itu makanan pokoknya jagung. Demikianlah cerita dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan untuk kelompok 1. Sekarang saya mewakili kelompok 2. Ceritakan bagaimana perkembangan jagung. Perkembangbiakan jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan menceritakan bagaimana jagung berkembang biak. Terus? Jagung
adalah salah satu makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jagung ditanam dengan menanam biji jagung. Bunga jagung. Jagung akan tumbuh di permukaan tanah selama 4 sampai 3,5 bulan. Jagung bisa dipanen. Jagung akan siap dipanen oleh petani apabila rambutnya sudah kering. Ambil Pak. Seperti inilah jagung yang sudah siap dipanen, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan pokok. Demikian. Jagung memiliki helai rambut. Demikianlah cerita dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan menceritakan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia merupakan penduduk Pulau Madura yang menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang penghasil tanaman yang ditanam di permukaan tanah selama 3 hingga 3,5 bulan. Jagung bisa dipanen agar Seperti apa dia? seperti inilah jagung sudah siap dipanen oleh petani yang dimanfaatkan bijinya untuk dimakan, untuk menjadi makanan pokok. Demikian cerita dari saya, cerita dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah hasil cerita dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara jagung berkembang biak. Sekarang kamu ada tugas. Kalian kerjakan, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak, ya, dengan mengisi diagram berikut. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya.
Silakan dikerjakan. Semuanya menulis. Di sini terdapat paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 paragraf yang harus kamu cari ide pokok dan informasi penting yang ada di dalam cerita bagaimana jagung berkembang di dunia. Silakan. Penting dari Ya, semuanya kerjakan. Bu ini ditulis. Iya, ada semuanya. Ide pokok ini. Yang ini apa yang ini? Ini yang ini. Yang nomor berapa ini? Nanti yang ini kan bisa diulang kan nanti. Bisa tak buatin lagi. Nah itu loh. Nanti kan cepetan. Semuanya harus bekerja. Ini contohnya. Iki konflik nah iya iki nih sing dhuwur iki sing ditulis iki benes aduh
selesai. Coba. Kalau sudah, diskusikan jawabannya. Bagaimana, apa isi dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Sudah selesai? Sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Kalau sudah, silakan dikumpulkan hasil dari diskusi kalian. Coba dari kelompok 1 dibacakan untuk paragraf 1. Bagaimana jagung berkembang biak? Untuk paragraf 1 yaitu ide pokoknya. Jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Ya, untuk paragraf 2, kelompok 2. Jagung dikembangbiakkan dengan menanam bijinya. Paragraf 3 untuk kelompok 3. Pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jagung jatuh di kepala putik. Untuk kelompok 1, paragraf 4, ide pokoknya. Bunga yang mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Kelompok 2 untuk paragraf 5, ide pokoknya. Biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi pohon jagung. Nah, oke ya, itulah tadi ide pokok
Ya, ide pokok paragraf bagaimana jagung berkembang biak. Untuk paragraf pertama yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok, salah satunya negara Indonesia. Untuk paragraf kedua yaitu ide pokoknya yaitu Jagung dikembang biakan dengan menanam bijinya. Ya, jadi yang ditanam itu jagung itu bijinya. Mana bijinya? Inilah ya biji jagung yang berwarna kuning. Kenapa? Kalau yang belum berwarna kuning berarti dia belum tua. Ini ciri-cirinya ya. Paragraf 3 yaitu bunga jagung. Ya. Jadi jagung itu berkembang biak dengan bunga. Apa? Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus Pada bagian bijinya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari ya. Tepung sari itulah yang jatuh terbawa angin bertiup. Tepung sari Yang terjatuh bawa angin Akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah pembuahan. Untuk paragraf 5 ya. Paragraf 4 Untuk paragraf 4 ide pokoknya Setelah terjadi setelah 3 bulan atau 3,5 bulan jagung sudah bisa dipanen. Yang paragraf 5 yaitu ide pokoknya Pak memanfaatkan jagung untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Itulah tadi ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, sekarang ternyata jagung itu berkembang biak dengan bunga. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Jadi ini nak, ya. Jadi jagung, perhatikan semua. Jagung ini berkembang biak dengan bunga. Ya, bunga inilah, ya. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya ya, ini ya di sini. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari ya. Kalau masih muda itu, kalau ini sudah jadi bulunya. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Ya. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, di sini lah, inilah. Nah, inilah. Di sinilah ada yang namanya sebut sari. Nah, tertiup angin dia akan menempel ke kepala putih pohon jagung lainnya. Inilah yang disebut, inilah yang terjadi apa? Pembuahan. Inilah proses dari apa namanya? Perkembangbiakan jagung dengan bunga. Jadi seperti inilah prosesnya. Jagung dari bunga menjadi buah. Inilah prosesnya. Jadi jagung bisa dipanen selama 3 sampai 3,5 bulan. Sekarang ternyata jagung itu berkembang biak dengan bunga. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu perkembang biakan tumbuhan secara generatif. Sebelumnya kita perhatikan bagian-bagian dari bunga. Ya. Bagian bunga yang pertama yaitu yang pertama ada apa ini? Mahkota. Di sini ada mahkota. Yang kedua ada Kepala sari. kepala
ya seperti inilah ya. Ini adalah, coba salah satu maju Mbak Titi ya. Perhatikan, inilah yang disebut bunga sempurna ya. Bunga sempurna. Inilah yang di sini, coba samakan dengan itu. Nah, yang disebut mahkota. Apa ini? Kepala sari. Nah, yang mana coba? Kepala Yang sapi. itu. Ya ini, coba yang mana itu, Mbak? Ini ya. Di sini ada tangkai sari. Ini tangkai sarinya. Oke. Di sini ada kepala putik. kepala putik yang mana? Ini. Yang mana, tunjukkan sama kawannya. Ada lagi yang namanya mahkota. Mana mahkota? Mana mahkota? Tunjukkan. Yang ada mahkota. Mbak, tunjukkan ke kawannya mahkota. Mana yang mahkota? Nih. Terus ada benang sari. Mana benang sari? Benang sari ada di sini. Benang sarinya ya. Ada kelopak. Kelopak, mana kelopak? Tangan di kelopak kiri. Ini kelopak ini. Sini kamu maju dulu. Ini kelopak itu yang di nih. Terus ada bakal biji. Bakal biji ini harus kita kupas dulu. Di sini di dalamnya. Ini ya. Ini ada yang namanya bakal biji. Sekarang ada dasar bunga. Mana dasar bunga ini? Ini dasar bunga. Yang terakhir yaitu ada Tangkai. Mana yang disebut tangkai bunga? Mana tunjukkan? Tangkai bunga. Sudah, terima kasih ya. Stop dulu, Mas. Sepatu. Hanya tak saja. Jadi anak-anak, ayah minta sudah memperhatikan tentang bagian-bagian bunga. Ada apa saja, Nak? Tadi coba sebutkan. Ada mahkota. Ada Sari, ada tangkai sari, ada kepala putih, tangkai putih, benang biji, dasar bola, benang sari, tangkai bunga. Nah, jadi tolong perhatikan ini ya. Jadi di sini ini yang disebut bunga, bagian-bagian dari bunga. Sekarang bagaimana kalau kita sudah mengetahui tentang bagian-bagian bunga, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif. Coba perhatikan dulu ini. Perkembangbiakan generatif adalah apa? Perkembangbiakan secara Kawin. terjadi melalui proses Penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, Perkembangbiakan generasi pada buah diawali dengan penyerbukan, yaitu lekatnya atau jatuhnya serbu sari ke bahan putih. tiga, Setelah terjadi penyerbukan, Pada serbu sari tumbuh bulu serbu
menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Oke ya, jadi kita sudah mengetahui bagaimana cara berkembang biak secara generatif. Apa yang terjadi? Bagaimana caranya berkembang biakan secara generatif itu atau yang disebut secara jadi melalui proses Penyembuhan dan pembuahan. Sekarang diskusikan bagaimana cara berkembang biakan secara generatif. Bu, yang 198 itu. Bu, semua itu, Bu. Kelompok semua. Cara berkelompok diskusikan. Bagaimana kamu menulis bagaimana cara berkembang biakan secara generatif? Ayo Mbak, tulis Mbak. Ada di bukumu loh ya, Teh. Ini biar semuanya tulis. Ya, tulis dulu. Berkembang biak apa? Kira tulis ini saya bagaimana berkembang biakan. Diskusikan dengan kelompoknya. Sudah selesai?
tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih. Terjadinya peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur sel kelamin betina. Pembuahan menghasilkan zigot. Zigot menjadi zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Ya, oke ya. Untuk kelompok 2, jelaskan bagaimana cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur sel kelamin betina. Pembuahan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Ini jangan jatuh ya Mas. Mas, ini jangan gitu. Ya biar macam. Ayo untuk kelompok 3, jelaskan bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur sel kelamin betina. Pembuahan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Ya, jadi bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu terjadi peristiwa apa yang namanya Penyerbukan. bunga ya, terjadi penyerbukan ya, yaitu serbuk sari jatuh Di di kepala kepala putih. Lalu terjadilah peristiwa Pembuahan. yaitu serbuk sari. yang disebut peristiwa pembuahan tadi yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan itu melebur dengan sel telur atau yang disebut sel Kelamin betina. Jadi sel jantan ketemu dengan sel betina. Nah itulah terjadi apa? Pembuahan. Menghasilkan pembuahan. Nah, hasil pembuahan tadi disebut apa? Zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Setelah itu biji berada di dalam buah. sudah menjadi buah ya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, dan tumbuhan yang baru akan tumbuh menjadi dewasa. Nah, sekarang perhatikan macam-macam penyerbukan. Jadi penyerbukan itu ada macam-macam. Nah, satu apa ini? Penyerbukan sendiri. Ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, ada Penyerbukan bastar. Bastar ya. Jadi apa yang disebut penyerbukan sendiri adalah Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Jadi bunga yang sama itu maksudnya sejenis
dengan bunga mangga itu kan sejenis. Nah, yang penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. Penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis tapi berbeda-beda bentuk. Terus penyerbukan basah. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Berbeda. Jadi anak-anak ya, yang disebut penyerbukan sendiri itu serbuk sari jatuh di kepala putih. Dalam satu pohon itulah ya, dalam satu pohon itulah seperti jagung tadi ya. Yang kedua yaitu serbuk penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang, yaitu serbuk Sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. ya. Keempat yaitu penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Ada juga penyerbukan lebah membantu. Jadi bisa jadi dengan oleh itu sendiri dan bisa apa ini? Apa ini? Apa ini? Lebah. Bahasa kita apa sehari-hari? Tawon. Ya, jadi penyerbukan juga bisa dibantu oleh apa ini? Kata membantu lebah. Jadi anak-anak kita sudah mengetahui tentang bagaimana cara berkembangbiakan dengan cara generatif. Sekarang guru ada tugas. Silakan di silakan ditulis di belakang. Jawabnya di belakang. Iya dong. Di sini boleh. Kalau siji kok udah. Di situ lah. Di sini. Ya, di sini. Di belakang nggak apa-apa. Di belakang. Di belakangnya ya. Sudah?
Sudah? Belum, Bu. Kalau sudah, boleh kumpul. Ketua kelompoknya ini. Sudah dikumpulkan, Mbak. Tarik semua, Mbak. Tarik semua. Tarik semua. Gak apa-apa, Mbak. Nanti dilanjutkan. Engko nah toh. Sudah, Mbak. Aku nomor 3 siji. Sudah, sekarang kita koreksi ya. Itu nomor 1 ya, Bu. Bu, saya belum, Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Satu, apakah yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama dibahas dalam suatu paragraf. Ya, betul sekali. Nomor 2, tumbuhan jagung berkembang biak dengan cara apa, Nak? Menanam biji jagung yang sudah tua. Apa disebut Generasi. Ya, terus nomor 3. berkembang biak dengan cara bukan generatif ya, yang asli generatif. Tumbuhan jagung berkembang biak dengan cara Generasi. 3, sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Apa saja? Padi, mangga, durian, dan jambu. Sebutkan 3 bagian-bagian bunga. Mahkota, sari, kepala putih. Apa yang dimaksud dengan perkembang biakan generatif? Berkembang biakan generasi secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Oke ya. Sekarang kita bersama-sama menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Jadi anak-anak ya, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu dengan cara bagaimana? Secara Kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. ya, seperti apa contohnya? Apa saja? Jagung, Padi, mangga, durian, dan jambu. dan buah-buah yang lainnya. Jadi tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif, secara generatif itu adalah tumbuhan yang berbiji, ya, dan mempunyai bunga dan berbuah. Itulah yang disebut ciri-ciri tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Contohnya mangga, padi, jagung, durian,
Coba bacakan. Amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga dan gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara menyerbukannya pada kolom berikut. Jadi ditulis di kolom ini ya. Ditulis di kolom ini itu untuk PR besok di kumpulkan. Ya, jadi kelompok. Ya, boleh sesuaikan kelompok masing-masing cara mengerjakannya ya. Dan sekarang kita sudah selesai, kawan kita semuanya berdiri sambil tepuk tangan kita menyanyikan lagu Anak Insan. 1, 2, 3. Kita semuanya berdoa. Silakan kedua kelas untuk berdoa. Syabra berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin sekian dulu pelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Besok lagi kita sambung kembali. Jangan lupa PR-nya di